Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat, Allah Akbar. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ayah bunda sehat, kalian juga sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai efektif belajar di hari kedua. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya pembelajaran yang diberikan oleh Pak Adi adalah pembelajaran IPA. Nah sekarang adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah paragraf ya. Kalian masih ingat paragraf itu apa? Ya, paragraf adalah seperangkat kalimat yang berisi mengenai suatu gagasan atau ide. Nah, ide dan gagasan itulah yang akan kita cari tahu. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang yang pertama, apa sih ide pokok itu? Yang kedua, bagaimana ciri-cirinya ide pokok? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mencari sebuah ide pokok dalam paragraf? Yuk kita simak bersama. Ya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi, kalau kita membaca sebuah paragraf atau sebuah bacaan, di dalam bacaan itu pasti membahas sebuah masalah atau sebuah persoalan. Nah, ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, yang kedua adalah ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Jika kamu membaca sesuatu, paragraf atau membaca buku atau membaca bacaan, di dalamnya pasti ada inti dari apa yang ditulis di dalam paragraf tersebut. Meskipun kalimatnya panjang, paragrafnya panjang, itu pasti hanya ada satu inti dari setiap paragraf tersebut. Lalu, ide pokok itu adalah isi dari sebuah paragraf. Jadi, isi sebuah paragraf ada di dalam ide pokok. Ide pokok juga merupakan ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi, dari satu ide pokok bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang terdiri dari banyak kalimat. Nah, setelah tahu tentang pengertian ide pokok, sekarang kita cari tahu apa sih ciri-ciri ide pokok. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu yang menerangkan mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, kalimat utama biasanya akan diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, kalau ide pokok itu pasti adanya di kalimat utama ya teman-teman, bukan di kalimat penjelas. Lalu yang kedua, ide pokok itu berisikan inti dari sebuah paragraf. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kalau permasalahan utama dalam sebuah paragraf itu adalah ide pokok. Nah, yang ketiga, ide pokok itu bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa di awal dan juga di akhir. Nanti bisa kita lihat contohnya ya, supaya kalian bisa lebih memahami apa itu ide pokok. Lalu, dalam sebuah paragraf, bagaimana caranya kita menemukan ide pokok? Kalian bisa melakukan 4 langkah berikut ini untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca setiap kalimat dalam paragraf dengan cermat. Jadi, kalau ingin mencari ide pokok, membacanya tidak boleh cepat-cepat. Nggak boleh asal baca, tapi harus dibaca dengan cermat. Yang kedua, tandai informasi penting yang didapat dalam setiap kalimat. Setelah dibaca dan kalian mendapatkan informasi penting, boleh kalimat itu kalian tandai atau kalian garis bawahi. Yang ketiga, mencari kalimat utama pada paragraf tersebut. Menurut kalian, di dalam beberapa kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut, mana yang membahas mengenai masalah utama yang dibahas pada
paragraf tersebut. Jadi dicari, kira-kira paragraf itu sedang membicarakan apa ya? Nah, itu yang kalian cari kalimat utamanya. Yang keempat, baru menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Jadi, kalimat utama, ide pokok itu kan ada di kalimat utama. Setelah kalimat utamanya kalian temukan, baru kalian menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, supaya lebih jelas lagi, sekarang kita coba menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Silakan kalian baca paragraf yang ada di layar. Kita baca bersama-sama ya. Saya suka bersekolah di Baitur Rahman. Sekolah di sini sangat menyenangkan. Di sini saya bisa mendapatkan banyak ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Guru-guru di Baitur Rahman baik dan mencintai anak didiknya. Teman-teman di sini juga sangat ramah dan bersahabat. Saya tidak akan melupakan Baitur Rahman meski sudah lulus nanti. Nah, setelah kalian membaca kalimat itu, menurut kalian ide pokoknya yang mana ya? Silakan coba kalian cari. Bagaimana? Kalian sudah menemukan ide pokok dari paragraf yang telah kalian baca tadi? Kalau belum, yuk kita coba baca lagi dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, baca paragraf dengan cermat dari kalimat pertama sampai terakhir. Lalu, temukan kalimat utamanya. Setelah itu, tandai inti dari kalimat utama tersebut. Itulah ide pokoknya. Nah, kalimat utama dalam paragraf tersebut, saya suka bersekolah di Baitur Rahman. Sekolah di sini sangat menyenangkan. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bersekolah di Baitur Rahman sangat menyenangkan. Nah, dari ide pokok tersebut, bersekolah di Baitur Rahman sangat menyenangkan, dibuatlah menjadi sebuah kalimat utama. Saya suka bersekolah di Baitur Rahman. Sekolah di sini sangat menyenangkan. Lalu ditambahkanlah kalimat penjelas yang lain agar orang lain bisa mengerti mengapa kamu suka belajar di Baitur Rahman. Kenapa bersekolah di Baitur Rahman sangat menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita simak bersama video pembelajaran yang menerangkan tentang ide pokok dalam paragraf. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya belum, kalian bisa membaca kembali materi yang ada di buku paket tematik 5A. Nah, kuncinya supaya kalian bisa lebih mudah menemukan ide pokok dalam paragraf adalah banyak berlatih. Jadi, banyak-banyaklah membaca teks, banyak-banyaklah membaca buku, banyak-banyaklah membaca paragraf. Dan kalau kalian membaca, cermati kalimat demi kalimat dengan baik agar kalian dapat berlatih menemukan ide pokok paragraf dalam setiap bacaan yang kalian baca. Oke, sekian dari Miss Pipi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.